Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Tak hanya dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman juga disanksi tak boleh adili sengketa pemilu 2024. Selain dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Anwar Usman juga dijatuhi sanksi tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu dalam pemilu 2024 mendatang baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengadilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan, kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Ashidikie saat membacakan amar putusan MK dengan Hakim terlapor Anwar Usman, Selasa, 7 November 2023, sebagaimana dikutip tribunnews.com. Poin tersebut menjadi poin kelima dalam amar putusan yang dijatuhkan terhadap Paman Gibran Rakabuming Raka tersebut. Dalam amar putusan tersebut, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Selain itu, dalam amar putusannya, MK juga memerintahkan dalam waktu 2x24 jam untuk dilakukan pemilihan pimpinan MK yang baru. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Gitu ya. Dalam pemilihan pimpinan baru MK tersebut, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir, kata Jimli dalam poin kelima saat membacakan amar putusan. Diketahui, putusan tersebut merupakan satu dari beberapa putusan MK yang dibacakan hari ini terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Hakim MK terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.